sebagian besar tetap mengaku Islam, tapi dia tidak mau membayar zakat karena Rasul sudah wafat. Hanya tidak membayar zakat, dia tetap Islam. Itu Abu Bakar mengangkat senjata, tidak peduli siapapun. Apalagi seandainya ditarik ke sekarang, benar-benar suatu kaum itu memusuhi Islam secara terang-terangan dengan banyak dalil, banyak dalih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita membahas sahabat yang paling mulia di sisi Rasulullah. Sahabat yang pertama kali masuk Islam di luar keluarga, sahabat yang menemani hijrah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar dibaiat oleh sahabat-sahabat utama menjadi pengganti Rasulullah yang saya ceritakan Rabu yang lalu, timbul ujian yang besar. Ujian yang besar yaitu ujian keimanan. Ini yang mungkin ujian yang kedua setelah ketika Isra Mi'raj. Semua orang muslim di Makkah dengan hasutan Abu Jahal semua murtad, bahkan sebagian besar ragu-ragu. Tinggal Abu Bakar satu-satunya yang masih bertahan, dan Abu Bakarlah yang meluruskan sehingga akidah mereka kembali beriman. Ketika Rasulullah wafat, tidak sedikit orang yang murtad, bahkan seluruh di Jazirah Arab kecuali di Mekah, Madinah dan Taif itu semua murtad. Bahkan ada beberapa yang mengaku nabi palsu. Tidak hanya Musailimah Al-Kadzab, ada beberapa. Ketika menghadapi situasi seperti itu, Abu Bakar memutuskan untuk memeranginya. Walaupun mendapat tantangan pertama dalam tanda kutip, berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak setuju, karena situasi saat itu kita harus menghadapi banyak sekali masalah, banyak hal yang harus diselesaikan. Tetapi saat itu kondisinya hampir semua murtad. Pertimbangan Umar bin Khattab seperti itu. Jadi kita belum cukup kekuatan. Tapi Abu Bakar yang dikenal lemah lembut, itu orang yang sangat tegas luar biasa. Yang dikatakan adalah, saya tidak akan memisahkan Islam dari sholat dan zakat. Karena waktu itu sebagian besar tetap mengaku Islam, tapi dia tidak mau membayar zakat karena Rasul sudah wafat. Hanya tidak membayar zakat, dia tetap Islam. Itu Abu Bakar mengangkat senjata, tidak peduli siapapun. Apalagi seandainya ditarik ke sekarang, benar-benar suatu kaum itu memusuhi Islam secara terang-terangan dengan banyak dalil, banyak dalih, banyak alasan pandemi dan sebagainya. Mungkin diperangi, bahkan dipotong lehernya. Tidak peduli apakah itu menteri agama atau menteri apa saja, mungkin bisa dipotong lehernya itu.
Tapi saat itu kondisinya yang lebih luar biasa. Abu Bakar dengan panglima kepercayaan saat itu adalah Khalid bin Walid tetap berangkat. Diperanginya itu. Bahkan puncaknya yang ingin saya ceritakan di sini adalah di Yamamah. Tidak hanya murtad, tidak hanya tidak mau membayar zakat, tetapi ada seorang yang mengaku seorang nabi, yaitu Musailimah Al-Kadzab yang beberapa kali sudah pernah saya singgung. Peperangan pertama di Yamamah ini, mungkin sekarang di daerah Riyadh itu ya, di Yamamah itu sungguh suatu peperangan yang besar sekali. Bahkan hampir kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Di sana menganggap jihad, di sini menganggap jihad. Walaupun biang keladinya itu hanya satu orang sebenarnya, yaitu Ar-Rasal bin Unfuwah atau Naharul Rizal, itu yang sejatinya pertama itu dikirim Rasulullah untuk memerangi, untuk memperingatkan orang-orang Yamamah, tapi dengan suapan uang, ya mungkin lebih dari 1,5 triliun seperti masa-masa sekarang ini. Ini mereka membela Musailimah Al-Kadzab, sehingga Musailimah itu punya keberanian yang luar biasa. Seandainya suatu pemerintahan itu mau zalim, tidak didukung oleh umat muslim yang dianggap kuat, pasti tidak berani. Kita lihat kalau kembali ke tahun 65, kenapa PKI berani berontak? Karena PKI waktu itu merangkul salah satu umat terbesar, partai terbesar. Pertama partai itu dirangkul menyingkirkan Masyumi. Saya pernah bercerita ini, ada yang protes. Sampean waktu itu kan belum lahir. Sampean lahir tahun 68, itu tahun 65. Semua ustadz yang menceritakan Rasulullah saat itu juga belum lahir. Saya katakan begitu. Jadi dalil sampean itu terlalu lemah untuk dikemukakan. Terus dia tidak bertanya lagi. Jadi artinya apa? Kedzaliman kalau sudah didukung oleh seseorang yang dianggap ulama, itu sudah menjadi beraninya luar biasa. Bahkan sekarang, bahkan kebalikannya, orang yang mestinya berani takut. Bahkan seseorang yang kuat saja menghadiri pengajian itu takut. Waduh, itu kereng yo kiai, gak wani teko wis. Nah, menjadi ketakut. Orang yang mestinya takut kendel, yang mestinya biasa-biasa, dia takut. Itu karena kedzaliman yang didukung ulama yang seperti itu. Lah Ar-Rasal bin Unfuwah itu waktu itu ya ulama. Kiainya itu Rasulullah langsung, gurunya Rasulullah langsung, dia hafal Al-Qur'an saat itu. Tapi ketika mengatakan sesuai pesanan dari pemerintah Musailimah, katakan bahwa Muhammad itu nabi dan Musailimah juga rasul, sama. Ketika dia mengatakan itu, luar biasa. Rakyat-rakyat sudah membela Musailimah, walaupun saat itu belum ada TV-TV ya, seperti Metro TV dan seterusnya, tapi begitu menyebar secara masif saat itu sehingga Musailimah menjadi berani luar biasa. Tapi akhirnya Musailimah pun berhasil dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu salah satu, ya memang satu-satunya pembunuh Hamzah ketika di perang Badar tahun 2 Hijriah. Orang yang sangat tidak disukai Rasulullah saat itu dan masuk Islam, terus kemudian dia menebus kesalahannya dengan membunuh Musailimah Al-Kadzab. Walaupun yang memotong lehernya Musailimah itu adalah Abu Dujana. Nanti saya ceritakan Abu Dujana itu siapa yang memotong, tapi yang menancapkan tombak pertama kali sehingga Musailimah tidak berdaya itu adalah Wahsy, budak negro yang pernah membedah jantung
Hamzah yang dimakan oleh Hindun walaupun akhirnya dimuntahkan. Apa yang terjadi, peperangan yang sangat luar biasa itu, korban yang sangat banyak dari kubu muslim, lebih-lebih dari kubu Musailimah. Saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Penghafal Al-Quran banyak yang gugur, itu yang dikhawatirkan Umar bin Khattab, karena waktu itu belum ada mushaf, belum ada kitab. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan pada Abu Bakar agar menghimpun Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran yang kita baca saat ini awal pertama kali dihimpun tahun 12 setahun setelah Rasulullah wafat di perang Yamamah. Itu jadi ide pertama kali dari Umar bin Khattab, walaupun pertama kali yang dirasa oleh Abu Bakar, yang dikatakan Abu Bakar, dia menolak. Sesungguhnya Rasulullah dulu tidak pernah melakukan seperti ini, tidak pernah menghimpun. Akhirnya setelah diyakinkan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab memang punya ide-ide, dikenal punya ide-ide yang sangat luar biasa, yang sangat cemerlang, bahkan sering bertentangan dengan Rasulullah, tapi akhirnya turun ayat yang membenarkan idenya Umar bin Khattab. Setelah itu Abu Bakar menunjuk saat itu yang tersisa yang paling bagus hafalannya adalah Sa'id bin Sabit. Dia penulis, salah satu penulis wahyu. Ya usianya ya kira-kira 3 tahun 4 tahun di atas Anas bin Malik, 10 tahun di bawah Ali bin Abi Thalib. Setelah Sabit pun diyakinkan oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah, dia pun akhirnya mau dengan beberapa temannya menulis menghimpun Al-Quran itu. Walaupun akhirnya ketika pemerintahan Utsman bin Affan itu ada penghimpunan yang kedua. Faktornya lain. Kalau yang pertama tahun 12 itu banyak penghafal Al-Quran, karena mengajarkan Al-Quran itu dari para penghafal-penghafal. Itu dilakukan tahun 12 karena peperangan yang pertama. Tapi ketika zaman Umar bin Affan itu karena Al-Quran itu sudah punya banyak versi, di tiap daerah punya banyak versi bacaan. Akhirnya disatukan lagi oleh Utsman bin Affan, dan Al-Quran itu dibakar dan menghimpun lagi sesuai yang tahun 12 itu, yang akhirnya Utsman bin Affan mendapat fitnah dari kaum Syiah bahwa ini dan itu dan seterusnya. Nanti kan kita bahas kalau setelah kita ke Utsman bin Affan. Bapak Ibu dari mati Allah, artinya kadang-kadang kita berani pada sesuatu yang salah, kita takut pada sesuatu yang benar, kita takut resiko, terlalu takut. Padahal saya sering juga mendengar ini